Ya, no? Ini kan kita Apa? harus nikmati hidup itu. Iya, jangan ambil beban. Kita harus nikmati, slow, Kita kan santai. misi utamanya adalah melakukan ibadah. Itu misi utama. Dulu gua Nah, S1 sudah. sastranya Tidak, S1 sastra. Di mana? bahasa. Di Kupang. Kupang. Apa? Undana, apa? Undana. Undana kan? Undana itu kan? Malang, Jakarta. Hah? Sudah. Kuliah saya jalan-jalan. Ini Undana dulu kampus terkenal juga waktu itu. Undana. Paman saya itu tua-tuanya itu. justru Undana itu dari sini, dari Bima itu banyak ke sana. Iya, paman saya itu tua itu guru sudah pensiun. Itu dua-duanya guru bahasa. Ada yang ambil apa? Siapa namanya? Pak Ridwan. Yang Sidi sama Pak Zainuddin ya. Baru pensiun. Mungkin di belakang. Ya. Sama-sama di belakang saya. Iya, dia pensiun ya tahun ini lah, awal tahun ini. Itu guru SMK, SMK 1 itu. Berarti di belakang. Di belakang saya. Aku lihat Undana, orang di masa kampusnya beberapa kan. Pak Luk, Ini syuting atau apa ini? iya syuting, Oh. syuting online. Dengar ke tidak? Dengar lah, nanti ada orang nonton dengar. Jadi begini, kalau menyangkut sastra itu gampang aja sebenarnya. Tapi orang kan tidak tahu. Seakan-akan sastra itu miliknya jurusan bahasa. Tapi Padahal sastra itu rasa. semua miliki. Semua orang memiliki sastra itu. Tinggal bagaimana ya mengatur alurnya sehingga berbau sastra gitu loh. Terus S2-nya buat di mana? S2 tidak betul. Sastra juga? Bukan, justru teknologi Pendidikan? dan utamanya adalah kepemimpinan. Makanya saya masuk politik, akhirnya jatuh dalam tarik. Gara-gara itu? Nah, tapi memang untuk politik itu saya dari mahasiswa. Saya kan sekretaris saya kan dulu ketua publikasi di HMI cabang Kupang. Dan cabang itu dulu itu artinya satu provinsi, bukan cabang sekarang satu perguruan tinggi. Iya, ini satu-satu. Sekarang kan cabang itu satu kabupaten, Iya. kota. Jadi sesudah itu saya beralih karena hilang uang ratusan ribu. Di tahun berapa? Uang banyak itu Ya, tahun tahun berapa 79. Uang situ kalau sebanding ini kan Oh iya, 495.000 ingat saya. Oh, Dicuri semua oleh orang. zaman itu berarti zaman sekarang itu puluhan juta lah. Puluhan juta. Oke. Nah, jadi begitu sudah tidak punya uang, saya lamar kerja sebagai Itu selesai kuliah. tukang pulsa. Baru masuk. Baru masuk. Bagaimana hampir mau pulang? Itu Dana sama kampung jauh ya? Iya, jauh. Kupang kan? Lalu baju ke Kupang 3 hari. Gimana? Dana lapangan bajo. Larilah saya ke tukang aspal. Tapi saya lihat wajah-wajah orang itu kok hitam-hitam semua. Bahaya. Akhirnya saya menulis di situ dasarnya mengapa saya bisa menjadi wartawan waktu itu. Menulis semester 1. Iya, semester 1. Nah, jadi selama 1 bulan saya nulis itu di beberapa koran, baik di Makassar, di Jakarta, dan ND tidak terbit. Bulan berikutnya berturut-turut, ada yang dibayar 1.000, ada yang bayar 500, ada yang bayar 5.000. Yang 5.000 itu dari Warta Mahasiswa Jakarta. Di situlah makanya saya. Kalau 5.000 zaman itu, banding sekarang berapa? Wah, ya, itu Jutaan lah. ratusan. Ratusan ya. Karena pada waktu itu bemo saja 25 rupiah. Dapat demo itu sudah. Maka saya jadi wartawan gitu. Langsung dipilih oleh majalah Indonesia Indah Taman Mini Jakarta Timur, coba. Oke. Lalu wartawan Dian untuk lokal. Itu tulisan berita atau pokoknya share atau di apa? picture, pokoknya wartawan melakukan perjalanan. Oke. Undanglah naik pesawat. Itu pas mahasiswa? Iya, dia pesawat keluar air mata karena Kenapa? anak petani bisa naik pesawat.
Itu, Begitu. itu rezeki menulis itu. Iya. Oke, oke. Tunggu dulu bos, saya ada begini. Santai wah. Iya, santai. Slow saja. Tidak santai, justru santai. Saya juga tadi malam itu. Apa itu? Sudah pakai itu aja. Iya. Nah, jangan main. Ini kan hidup itu harus diisi dengan yang santai-santai. Iya. Jangan ambil beban. Beban. Nggak boleh. Belum lagi kita menaruh dendam pada orang. Apa? Untungnya apa? Nah, tidak ada. Padahal orang harus pahami hidup itu adalah sebuah proses. Di dalam proses itu ada menderita, ada senang, ya begitu. Nah, jadi ya, ada saja hidup itu, tidak repot-repot kan. Utang biasa. Itu ke Jakarta pindah kuliah atau gimana dulu? Dulu kan saya manusia Naik pesawat itu. yang asal kuliah tidak jelas. Ya, dia jelasnya begini, dikirim orang tua untuk masuk APDN dari camat. Karena camat di kampung dulu itu tinggi nilainya. Bupati tidak lihat itu. Camat itu yang bergerak body putih, bukan main-main. Sehingga orang tua kemudian om juga camat. Kamu ke Kupang ikut APDN. Sampai di sana bulan September baru ujian. Sampai di PPDN. Jakarta. Di Jakarta apa? Bukan, Kupang. Kupang. Saya sudah masuk di sana bulan Mei. Lama sekali. Di Tidak Kupang. Bukan tidak dapat, terlalu cepat. Akhirnya bulan Juli ikut ini tes di apa ini? Undana. Saya ambil bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris. Tapi lulus bahasa Indonesia. Lulus semua. Tapi Akhirnya saya pilih bahasa Indonesia karena mengingat cara hobi untuk menulis. nulis sastra mulai kapan? Ya? Nulis sastra. Dari mahasiswa. Nah, Bahkan dipilih menjadi dewan juri lomba puisi, lomba pidato. di kalangan mahasiswa. Bukan di daerah, di kota. Jadi kalau sudah dewan juri itu sudah terlalu lama saya. Itu kan di NTT itu kan pakar bahasa banyak kan? Banyak, tetapi kan tidak nampak karena mereka itu tidak masuk organisasi. Nah, buku-buku akademi yang buku kebahasaan linguistik itu ada juga dari apa itu? Saya lupa namanya. Boris Kerap Ya, Boris Kerap kan? itu ahli linguistik. Linguistik kan? Sastra juga ada. Ya, artinya Gerson Puig Sempuik ya. Itu angkatan Boris Kerap. Baru duluan. oh duluan. Justru Siapa namanya? Gerson Puig. Sempuik. Itu dulu pernah guru SMP 1 Kota Bima. Sebelum dia ke Denpasar dan Jakarta. Artinya pertumbuhan sastra di NTT itu lebih dulu. Lebih dulu. Pertumbuhan dibanding Bima. Iya, Bima termasuk mungkin Lombok. Iya. Pokoknya sastrawan, tapi tidak juga. Di belakang apa itu, di belakang Gerson Puig itu ada dari Donggo. Namanya M. Donggo. Yang mana itu? Atau bukan Di Jakarta. Oh, yang suaminya apa? Yang orang Batak itu. Kan sudah yang meninggal kan? Iya. M. Donggo namanya. Iya, yang nulis apa ya? Banyak buku-buku novelnya. Apa? Nulis tentang ini, tentang Bima. Ini rokok yang Nah. oh, ini saya punya rokok, bos. Rokoknya saya itu bukan ini sebenarnya. Rokok saya itu Dunhill. Dan Dunhill itu 30-35 ribu. Nah, 3 bungkus satu hari, bayangkan habis uang untuk rokok. iya. Pantas orang jengkel-jengkel juga sama saya karena hanya mau rokok, tidak beli yang lain-lain. Iya, rokok. Ya, tahu sih. Korek. Saya ada korek, ada Oh korek. ya. Tapi saya bawa kemana-mana korek. Oke lah.
Jadi kembali kepada sastra tadi itu. Sastra ini itu orang salah tanggap. Seakan-akan sastra itu milik kita yang jurusan bahasa, jurusan sastra. Itu yang saya beri sama mahasiswa itu. Iya. Sastra itu rasa. Seyogyanya sastra itu dinikmati oleh semua manusia. Dan memang dipakai oleh manusia setiap pada komunikasi. Ya. Kan yang makna dibalik yang ada, dibalik yang tersurat itu kan sastra. Ketika mereka ngomong Kalimbo Ade, ternyata banyak artinya. Ya. Itu sastra. multi tafsir. Ya. Tapi tentu tidak terlepas dari, kalau zaman saya dulu itu namanya si kontol panjang. Apa itu? Hah? Apa maksudnya? Artinya orang sekarang itu hanya sampai pada sikon saja. Tolnya tidak ada, panjangnya tidak ada. Maka terjadi konflik. Ya. Bapak bunuh anak, anak perkarakan bapak, perkarakan ibu. Nah, karena apa? Mereka hanya sampai pada sikon, situasi kondisi. Toleransinya hanya sekedar omong. Pandangannya tidak ada. Keterjangkauannya sempit. Begitu orang Sumbawa datang di sini, lalu kita ngomong, berapa PP dari Sumbawa ke sini tadi? Maka orang Sumbawa itu tersinggung, bukan main. Nah, ya kan? Padahal PP di sana samanya popo di sini. Kalau di NTT pergi main. Ya. Namanya bahasa kotor kan? Bahasa kotor tapi kan enak juga didengar. Mulai ke penyairannya. Ya. Itu waktu mahasiswa. Sedang mahasiswa. Saya sering tulis tentang. Enggak, maksudnya manggung apa, naik panggung ke penyairannya. Ya, sering orang undang untuk baca puisi. Itu sama. Ya? Itu mulai mahasiswa. Masih mahasiswa. Tahun berapa? Tahun 79, 80, 81. Tahun 80 lah. Itu ada ini. Maksudnya tokoh-tokoh tertentu yang menginspirasi. Iya, sama-sama mahasiswa. Nah, maksudnya tokoh. Bukan. Kalau toko-toko dari pusat itu waktu SMA. Damian Toda datang. Lalu itu lah. Ya? Dan apa? Damian Toda itu sastrawan dari Manggarai. Manggarai. Kemudian satu pastor yang Siapa? juga masuk sastrawan dia, Hendrik Beribe. Mereka itu masuk waktu di SMA. Kebetulan saya waktu SMA dulu itu bukan 3 jurusan saya waktu SMA. Masuk pertama IPA. Tiap hari guru omong ukur ini sekian sekian derajat. Saya tidak mengerti sekian derajat itu gimana. Ya. Tapi matematika saya tinggi. Akhirnya saya ambil lagi jurusan jurusan IPS. Masih tahun itu juga. Ambil IPS, tiap hari omong dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dapat keuntungan di mana? Bagaimana modal sekecil-kecil? Akuntansi. Ini saya tidak mengerti, saya bilang. Nah, sudah lepas itu masuk jurusan bahasa. Tapi waktu itu namanya jurusan budaya. Dulu budaya ya? Budaya, bukan bahasa. Iya, dulu di universitas kayak UI beberapa itu di perguruan tinggi itu bahasa, bahasa, tapi dirubah menjadi bahasa itu masuk, sastra itu masuk di ilmu budaya kan? Iya. Makanya waktu angkatan pertama jurusan bahasa itu jurusan itu namanya jurusan budaya. Iya. Dan jurusan budaya itu jurusan A itu waktu itu. Ya, padahal zaman itu juga seakan-akan jurusan IPA itu yang terhebat. Siapa yang menginspirasi dulu? Waktu apanya? Jadi penyair dari. Ada. Hah? Ada. Dari SMP itu. Guru atau? Bukan. Sastrawan yang diberitahu oleh guru. Siap orang sana? Tidak, orang Padang. Siapa namanya? Hairil. Bukan. Siapa? Di belakang itu apa ini? Yang karyanya itu Haji Saleh Masuk Neraka itu. Sebelum Hairil ya? Hah? Setelah Hairil?
Seangkatan. Seangkatan. SDA, kan? Bukan. Saya SDA tidak. Saya itu yang tulis, yang bicara tentang guru itu. Siapa? Yang guru itu. Toto Sudar. Ya, kan? Bukan. Ya. Saya sudah lupa lagi, tapi saya Zaman kan, Arsusani. bukan. Sampai saya itu puisi-puisinya hafal semua. Apa puisinya? Siapa ya? Saya seangkatan Hairil. Waktu SMP itu ya Tetengkeng, orang Sulawesi. Tetengkeng. Iya, dia Tetengkeng. Itu belajar dia punya sastra itu judulnya Gembala. Itu lewat, maksudnya nggak langsung lihat orangnya kan? Tidak, lewat ini, lewat cerita guru. Tidak ada buku. Zaman itu buku Iya, sudah mati betul. cari. Oke. Tapi guru-guru dulu apa Apa? mendeklamasikan puisi ada tuh? Iya, hanya sekali-sekali. Tidak terlalu menginspirasi ya? Tidak, mereka lebih banyak memberitahukan nama-nama sastrawan dengan karya-karyanya. Karya-karya. Jadi yang ditanyakan sastrawan ini karyanya apa? Allahu Akbar. Jadi memang beda. Ya kan dulu memang belajar sastra itu aja ya? Belajar ini sejak Hafal nama. sejarahnya, Ya, hafal sejarah nama. sastra, hafal nama dan karyanya. Karyanya. Berarti lebih dititik beratkan pada sejarah sastranya. Iya. Ya, apresiasi tidak ada. Tidak ada. Jadi waktu perguruan tinggi baru kita Ada apresiasi. mengerti namanya apresiasi. Kajian Iya, puisi. kajiannya. Sehingga saya punya tulisan-tulisan ini, tapi belum dibukukan. Buku-buku apresiasi karya-karya orang. Oke. Banyak itu, tapi belum dibukukan. Nah. Dan saya pikir kita buat itu tidak usah terlalu panjang-panjang. Sesuai dengan kemauan generasi zaman now itu maunya yang singkat-singkat sekali baca habis. Iya, satu judul sekali duduk. Iya. Buku-buku juga sekarang nggak boleh yang terlalu Sehingga tebal, ya. sekarang saya mau kumpul saja apa yang sudah ditulis di koran dan di majalah. Enak sekarang, tinggal dikumpul saja. Nah, iya, tinggal diedit. Cerpen saya banyak ini belum diterbitkan. Ini kesulitan kita penulis itu ya dana ini. Oh iya, betul. Tidak ada yang mau membantu kita secara ya ikhlas untuk menghasilkan karya sastra. Karya-karya yang bagus. Gitu. Jadi sekarang kita ini punya tugas sebenarnya tanpa diundang oleh orang, kita tawarkan diri. Oke. Untuk apa? Ada 3 hal ini yang saya sekarang kejar itu. Satu, penguatan literasi. Penguatan literasi itu sudah masuk pada sastra juga itu. Iya. Ya. Kemudian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini selama ini kita tinggalkan. Akhirnya orang sudah tidak mengerti lagi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kita lebih cenderung untuk membaca nilai-nilai di luar wilayah kita. Kalau di NTT sendiri sekarang yang kearifan lokal yang Belum terlalu ini, artinya masih kuat apa? ya makanya sekali-sekali dari Undana dengan Muhammadiyah Kupang itu undang saya untuk bicara, tapi enak saya masuk lewat jurnalistik, bermasuk ke kearifan lokal dengan penguatan literasi. 3 hal ini yang sebenarnya yang dilupakan sekarang. Tapi Bima sudah bagus, saya senang. Saya hampir tiap minggu itu diundang oleh sekolah SMA Iya, ya. untuk membahas tentang kearifan lokal. Padahal saya kearifan lokalnya, saya mengenal Bima itu dari luar. Iya, ya. Tapi justru saya bawa yang dari luar itu dan tidak ada di Bima. Orang Bima sendiri ya, kaget ketika saya ngomong bahwa orang di Manggarai tidak kenal Bima. Iya, ya. Yang dikenal di sana Dima. Hah? Dima. Apa itu ya? Dima itu Dimar. Emas. Tidak, Dimar itu artinya pelangi. Jadi Bima ini pelangi. Iya. Nah, pelanginya apa? Iya, pelangi ini budaya banyak. Lalu orang Bima itu terbuka, kesimpulan saya.
orang-orang masyarakat Bima itu adalah orang-orang yang terbuka. Itu dilihat dari